Pada tahun 1930, seorang penulis asing bernama Hickman Powell memberi sebutan The Paradise Island kepada sebuah pulau yang hanya memiliki luas wilayah 5.632 km persegi atau 563.286 hektar. Sementara itu, Nehru menyebut pulau itu sebagai the morning of the world. Pulau yang dimaksud oleh kedua penulis tadi tiada lain adalah Pulau Bali. Pulau Dewata, tempat bersemayamnya dewa-dewi dari Kahyangan. Tempat Maharesi memantapkan tapas semadi dan mencapai kelepasan. Pemberian nama seperti itu dilandasi oleh beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, mayoritas penduduknya menganut Hindu Dharma yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai umat Hindu bangun pagi, melaksanakan kegiatan keseharian, sampai pada melakukan kreativitas kesenian. Seluruhnya mencerminkan nilai-nilai Hindu. Yang kedua, tata kemasyarakatan diatur berdasarkan prinsip harmoni Trihita Karana, sehingga masyarakat senantiasa dituntut untuk tetap menjaga keselarasan dan keseimbangan hubungan antara dirinya dengan Tuhan Sang Maha Pencipta, antara manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan lingkungan alam. Yang ketiga, masyarakat Bali memiliki aneka ragam kesenian, persembahan, dan tontonan yang syarat dengan nilai filsafat kehidupan, terutama berhubungan dengan konsep dualisme yang dibuat hitam putih, bahwa perilaku yang dilandasi oleh kecurangan, kejahatan, ketidakjujuran, keserakahan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan dan kehancuran. Ketiga fenomena itu lahir dari tatanan nilai Hindu, terutama pada dorongan konsepsi Bhakti Marga dan Karma Marga. Masyarakat Bali disosialisasi dan dibesarkan oleh tuntutan hati nurani untuk mempersembahkan yang terbaik dari yang mereka miliki. Mereka terbiasa bekerja tanpa motivasi terhadap hasil yang berlebihan. Dengan landasan moral Hindu Dharma, mereka berusaha sebaik-baiknya sebagai bentuk persembahan. Karena itu, bagi sebagian besar masyarakat Bali, kerja adalah yatnya. Menurut Lily Wery, dalam Warta Yasa tahun 2018, identitas berarti ciri-ciri atau sifat-sifat khas yang melekat pada sesuatu sehingga menunjukkan suatu keunikannya serta membedakannya dengan sesuatu yang lain. Terkait dengan kebudayaan, identitas merupakan ekspresi eksistensi budaya suatu kelompok. Identitas etnik misalnya dapat ditentukan oleh faktor-faktor material budaya, seperti makanan, pakaian, perumahan, peralatan, dan faktor-faktor non-material seperti bahasa, adat istiadat, kepercayaan, cara berpikir, sikap, dan lain-lain. Akan tetapi, identitas budaya tidak datang sendiri, melainkan dibentuk atau dibangun oleh sebuah interaksi dinamis antara konteks dan konstruk. Mengikuti definisi ini, maka identitas dibentuk atau dibangun melalui sebuah proses yang terus-menerus terjadi. Selanjutnya, identitas menentukan keberadaan suatu kelompok dengan lainnya dalam suatu masyarakat yang multikultur. Manusia di Bali, dalam hal ini, bukanlah setiap orang yang dilahirkan di Bali, dibesarkan, atau berdomisili di Bali. Bukan juga orang yang menggunakan atribut-atribut kebudayaan Bali, yang dapat berbahasa Bali dengan fasih, juga bukan semua orang yang beragama Hindu. Identitas manusia Bali justru dicerminkan dalam sikap dan perilaku kesehariannya, serta tata cara berinteraksi dalam masyarakat yang lebih luas. Komunitas migran di luar Bali misalnya, dengan jelas dapat dilihat identitas kebaliannya jika mereka tetap melaksanakan kebudayaan Bali dalam keseharian hidupnya. Sebaliknya,
Orang yang tidak lagi menggunakan kebudayaan Bali sebagai panduan, sikap, dan perilakunya, maka ia telah kehilangan identitasnya sebagai manusia Bali. Adat itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Di mana kita lahir, ya di sana kita berdesa adat. Itu menurutnya. Kalau dinas, bebas. Kalau saya mau Surabaya, ya KTP Surabaya nggak jadi masalah. Mau dimanapun boleh, gitu loh. Kan nasional. Ya. Kalau adat nggak. Berarti adat itu melokal gitu? Melokal. Di mana kita dilahirkan, ya di sana. Tetap jadi adatnya di sana, gitu loh. Biarpun kita merantau ke Jakarta, kemanapun, suatu saat kita meninggal pasti kembali ke rumah yang dilahirkan, gitu menurutnya. Hampir semua wilayah di Bali menerapkan adat istiadat dan budaya untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Salah satunya adalah Ubud. Kondisi spiritual di Ubud dipengaruhi oleh keberadaan agama Hindu yang menjadi agama mayoritas di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kabupaten Gianyar, pada tahun 2019, Kecamatan Ubud memiliki 74.356 jiwa penganut agama Hindu. Jumlah tersebut merupakan ketiga terbesar setelah Kecamatan Sukawati, diikuti Kecamatan Gianyar. Keberadaan agama Hindu di Bali berdasarkan sejarah masuknya agama Hindu ke Bali pada masa silam menunjukkan hal yang sangat berbeda dengan fenomena masuknya sampradaya atau sistem religius belakangan ini. Pada masa lalu, masuknya agama Hindu ke Bali terjadi secara dialogis, sehingga identitas budaya lokal tidak dihilangkan, melainkan dipermulia. Oleh karena itu, agama Hindu dan kebudayaan Bali menjadi dua fenomena dari satu realitas. Fenomena ini sulit dipisahkan, karena keduanya terjalin dan hadir bersamaan dalam sistem budaya masyarakat yang mentradisi dalam adat istiadat. Kedua konsep falsafah hidup masyarakat Hindu yang ada di Ubud membawa Bali memiliki ciri pariwisata yang berbasis spiritual. Mayoritas penduduk Ubud beragama Hindu merupakan potensi tersendiri untuk mengembangkannya. Potensi ini mampu dimanfaatkan oleh masyarakat Ubud untuk mengembangkan pariwisata berbasis spiritual dengan mengamati perilaku wisatawan yang berkunjung. Salah satu perilaku yang diamati adalah hasrat wisatawan yang menginginkan pengalaman spiritual, baik sesama penganut agama Hindu maupun lintas agama. Menurut World Tourism Organization tahun 2010, diperkirakan sekitar 330 juta wisatawan global atau 30% dari total keseluruhan wisatawan global melakukan kunjungan ke situs-situs religius penting di seluruh dunia, baik didasarkan pada motif spiritual ataupun motif kognitif. Fenomena tersebut menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan pariwisata spiritual di wilayah Ubud. Peran masyarakat dalam usaha pengembangan pariwisata berbasis spiritual di Ubud didasarkan pada permintaan wisatawan yang berkunjung. Masyarakat Ubud merupakan salah satu sumber daya untuk menggerakkan pembangunan pariwisata di Ubud. Wisatawan melihat Ubud dari sisi Bali dalam citra seni dan upacaranya atau spiritual daripada pantai dan berselancar. Pertumbuhan pariwisata tidak lepas dari peran masyarakat. Keterlibatan mereka dalam menjaga lingkungan, serta melestarikan budaya dalam mendukung berbagai atraksi wisata. Peran masyarakat lainnya dengan menyediakan berbagai akomodasi yang dibutuhkan wisatawan, berupa tempat penginapan, restoran, maupun toko cenderamata. Selain itu, dalam suatu pariwisata biasanya membutuhkan pemandu wisata. Pemandu wisata berperan penting sebagai penghubung antara wisatawan dengan destinasi wisata yang bersangkutan. Kepemanduan wisatawan merupakan kegiatan memberikan panduan, arahan, penjelasan, serta edukasi yang dilakukan oleh seorang pemandu wisata kepada wisatawan, sehingga
Wisatawan dapat memahami, menghargai, mengapresiasi, serta menarik wisatawan untuk datang berkunjung kembali. Kualitas pelayanan seorang pemandu wisata mampu menarik wisatawan, meningkatkan lama tinggal wisatawan, serta mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di suatu destinasi wisata. Saat ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar, sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama.